Tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Ada badai yang datang sebagai utusan untuk membuka matamu, menggugah jiwamu, dan mengingatkanmu akan kekuatan luar biasa yang telah lama terpendam dalam dirimu. Mungkin kamu merasa selalu berbeda. Mungkin kamu sering merasa seperti tidak benar-benar cocok di dunia ini. Jangan khawatir, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah salah satu dari yang terpilih. Ada orang-orang yang kehadirannya mengguncang ruangan, bahkan sebelum mereka berkata apa-apa. Mereka bukan penyihir dari dongeng, bukan pahlawan berkostum, tapi mereka membawa frekuensi yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ketika mereka melangkah, semesta bergetar. Ketika mereka berbicara, hati yang terluka mulai sembuh. Mereka adalah perwujudan dari badai dan cahaya, luka dan kekuatan, kesunyian dan suara kebenaran. Namun, menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidup yang mudah. Justru sebaliknya. Jalan yang mereka tempuh penuh batu tajam dan tanjakan curam. Tapi disitulah mereka ditempa, dalam kesendirian, dalam keraguan, dalam badai yang terus datang tanpa henti. Mereka tidak dilahirkan untuk hidup biasa. Mereka dipanggil untuk mengguncang tatanan lama dan membangun sesuatu yang belum pernah ada. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Punya. Kalau kata-kata ini menggetarkan sesuatu di dadamu, kalau kamu merasa ini bukan kebetulan, maka yakinlah. Ini adalah pesan untukmu. Jangan ragu untuk menyambutnya sepenuh hati. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit. Untuk menjadi apa yang sejak awal sudah tertulis dalam jiwamu. Kamu bukan biasa. Kamu adalah energi yang tidak semua orang bisa tangani. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena dunia sedang menunggu cahaya yang hanya kamu yang bisa pancarkan. Bagian 1. Mereka menjadi magnet kekacauan, karena kekacauan adalah tempat mereka ditempa. Ada satu kenyataan yang sering tidak disadari oleh banyak orang, bahwa kekacauan bukanlah musuh dari jiwa yang besar. Ia adalah kawah tempat nyala jiwa itu ditempa menjadi cahaya yang mengubah dunia. Bagi mereka yang terpilih, hidup tidak pernah berjalan dalam garis yang lurus dan tenang. Mereka tidak diberi jalan beraspal yang halus, melainkan dilepas di tengah badai, diterjang gelombang, dan dijatuhkan berkali-kali. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Mereka adalah magnet bagi kekacauan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena semesta tahu. Hanya dalam kekacauanlah inti kekuatan sejati bisa ditemukan. Di saat orang lain sibuk menghindari rasa sakit, mereka justru dipaksa untuk berdansa bersamanya. Di saat dunia mencari kenyamanan, mereka dilempar ke dalam ketidakpastian. Tapi justru disitulah jiwa mereka tumbuh, melesat, mengeras, dan menjadi pilar yang tak tergoyahkan oleh apapun. Kehidupan mereka seringkali terlihat tidak adil di mata orang biasa. Mengapa mereka terus-menerus diuji? Mengapa selalu ada cobaan baru setiap kali satu usai? Karena mereka bukan diciptakan untuk hidup biasa. Mereka adalah penjelajah batas. Mereka adalah penggugat sunyi. Mereka tidak datang untuk menyesuaikan diri, tetapi untuk menyusun ulang realitas dengan getarannya yang berbeda. Setiap kekacauan yang datang membawa pelajaran. Bukan pelajaran yang manis, tapi yang membakar, menghanguskan ilusi dan kelemahan, hingga yang tersisa hanya inti dari siapa mereka sebenarnya. Dalam kobaran badai itu, mereka menemukan cermin jujur dari keberanian dan ketulusan yang bahkan mereka sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Badai tidak pernah datang tanpa sebab. Ia hadir untuk membangunkan sang terpilih dari tidur panjangnya, dari kenyamanan palsu yang melumpuhkan. Dan di saat dunia mengira mereka akan runtuh, mereka justru bangkit. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih murni. Karena mereka belajar sesuatu yang dunia tidak tahu. Bahwa ketenangan tanpa kedalaman bukanlah kedamaian. Dan kekacauan tanpa makna adalah tempat dilahirkannya cahaya baru. Mereka yang terpilih tidak membenci badai.
Mereka mencintainya. Karena hanya badai yang berani datang tanpa basa-basi, mengguncang semuanya, dan menuntut pertumbuhan. Mereka tidak lagi takut pada gelap, karena mereka tahu, di sanalah cahaya sejati diuji dan dibuktikan. Dan jika kamu membaca ini dengan dada yang bergetar dan mata yang nyaris berkaca, mungkin kamu juga salah satunya. Mungkin badai yang kamu alami bukan hukuman, melainkan pelatihan. Mungkin luka-lukamu bukan kutukan, melainkan gerbang pembuka kekuatan. Ingatlah, kekacauan bukan akhir dari segalanya. Bagi yang terpilih, kekacauan adalah panggung awal tempat mereka akhirnya menyadari bahwa merekalah pusat dari badai itu sendiri. Bahwa mereka diciptakan bukan untuk hancur, tapi untuk mengguncang dunia. Bagian 2. Mereka berjalan di tepi kewarasan dan kejeniusan. Ada batas halus yang membelah antara kegilaan dan kejernihan, dan jiwa-jiwa terpilih menari di atas garis tipis itu setiap hari. Mereka bukan orang biasa yang hidup dalam ritme dunia yang datar dan seragam. Mereka hidup dalam pusaran frekuensi yang lebih tinggi, di mana pikiran tidak berjalan, tetapi melompat. Di mana intuisi mendahului logika, dan di mana inspirasi datang bagaikan kilat yang membelah malam sunyi. Pikiran mereka bagaikan mesin berkecepatan tinggi, penuh dengan percikan gagasan yang tak dapat ditangkap oleh persepsi biasa. Mereka melihat apa yang tak tampak, merasakan apa yang belum terjadi, dan memahami hal-hal yang belum sempat dijelaskan oleh dunia. Tapi karena itu, mereka sering disalahpahami. Dunia yang belum siap akan menyebut mereka aneh, bahkan gila. Tapi sejatinya, mereka hanyalah pelancong yang melangkah beberapa musim lebih awal dari orang lain. Mereka adalah peramal masa depan yang hidup di masa kini. Ketika orang lain masih sibuk merespon hari ini, mereka telah membangun jembatan menuju esok yang belum terbayang. Visi mereka tajam, liar, dan seringkali menakutkan bagi yang belum siap menghadapi kenyataan. Namun itulah harga dari kejeniusan sejati, kesepian dan keraguan. Mereka tahu, beban berpikir jauh di depan zaman bukanlah beban ringan. Setiap hari, mereka berhadapan dengan pertanyaan yang menggugurkan kenyamanan. Apakah aku terlalu berbeda? Apakah aku terlalu berani? Namun di tengah pertanyaan itu, mereka tetap memilih berjalan. Karena dalam lubuk jiwa terdalam, mereka sadar. Mereka tidak datang untuk dimengerti, mereka datang untuk menyingkap kebenaran baru. Perjuangan mereka bukan hanya melawan keraguan dari luar, tetapi juga suara-suara kecil di dalam kepala yang bertanya, "Kenapa aku?" Dan dengan segala gemuruh pikiran, mereka tetap berdiri, menciptakan karya, mengubah sistem, dan menyulut revolusi diam-diam. Mereka mengubah rasa sakit menjadi puisi, kekacauan menjadi struktur, dan mimpi menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Terkadang, mereka sendiri bingung dengan pikiran mereka. Seolah-olah semesta berbicara dengan bahasa yang hanya mereka yang bisa pelajari, yang bisa pahami. Tapi dalam keasingan itulah, benih kejeniusan tumbuh. Mereka menyelam lebih dalam ke dalam lautan batin, menggali mutiara dari gelapnya ketidakpastian. Dan saat mutiara itu muncul ke permukaan, dunia terdiam, terpukau, tak percaya bahwa sesuatu begitu murni bisa lahir dari kekacauan dalam pikiran. Mereka tidak sempurna. Mereka lelah. Mereka sering ingin menyerah. Tapi mereka tahu, siapa lagi yang bisa menjembatani dunia lama dan dunia baru jika bukan mereka? Siapa lagi yang bisa merumuskan makna baru bagi hidup ini, kalau bukan mereka yang berani menelusuri kegilaan untuk menemukan kejeniusan sejati? Jika kamu merasa dunia sulit memahami jalan pikiranmu, jika ide-idemu terlalu besar untuk ruang-ruang kecil yang tersedia, jangan kecil hati. Mungkin kamu sedang menapak jalan yang sama. Mungkin kamu juga berjalan di garis itu, antara kewarasan dan kejernihan. Dan jika iya, jangan berhenti. Karena dalam dunia yang gemar mengecilkan cahaya, keberadaanmu yang terlalu terang bukanlah kesalahan. Itu adalah panggilan. Sebab hanya cahaya yang mampu menembus kabut zaman dan menunjukkan arah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kamu bukan kegilaan. Kamu adalah kejeniusan yang menunggu waktunya mekar.
Bagian 3. Energi mereka menghancurkan sistem yang lemah. Ada jiwa-jiwa yang tak perlu berbicara lantang untuk mengguncang dunia. Cukup kehadiran mereka saja, dan sesuatu di udara berubah. Mereka adalah mereka yang terpilih, yang membawa getaran terlalu kuat bagi sistem yang rapuh. Mereka bukan penghancur dengan niat jahat, tetapi pembersih alam semesta. Mereka tidak datang membawa pedang, melainkan membawa cahaya. Cahaya yang tak bisa ditahan oleh dinding kebohongan, ilusi, dan kepura-puraan. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah ruang, sistem yang dibangun di atas kepalsuan mulai retak. Hubungan yang tak jujur mulai terasa pengap. Peraturan yang menindas mulai goyah. Karena energi mereka beroperasi di frekuensi yang hanya mengenal satu hukum, kebenaran. Dan kebenaran, seperti air bah, akan mencari celah dan menghancurkan semua yang tidak otentik. Apa yang bagi orang biasa terasa seperti ketidaknyamanan, bagi mereka adalah resonansi alami. Mereka bukan datang untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Mereka tidak pernah merencanakan untuk mengguncang stabilitas. Tapi stabilitas yang palsu memang tidak bisa bertahan di bawah cahaya mereka. Banyak yang salah paham. Mereka dianggap biang kehancuran, pembawa masalah, atau sosok yang terlalu sensitif. Padahal sejatinya, mereka hanya memantulkan apa yang sudah rusak sejak awal. Mereka hanya cermin bagi sistem yang tidak lagi mampu berdiri. Dan ya, itu menakutkan. Tidak semua orang siap melihat kenyataan yang selama ini mereka tolak. Tapi jiwa-jiwa terpilih tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri. Mereka datang membawa revolusi dalam bentuk paling sunyi. Mereka menggugah kesadaran, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran. Dan kehadiran itu membawa peringatan lembut, namun kuat. Ini tidak bisa dilanjutkan. Ini harus berubah. Energi mereka adalah frekuensi yang menuntut keaslian. Ia tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditenangkan dengan basa-basi. Maka tak heran, dimanapun mereka berada, ada dua kemungkinan. Mereka disambut dan dijadikan api pembaharu, atau mereka ditolak dan dijauhi karena terlalu terang bagi mata yang belum siap melihat. Namun mereka terus berjalan. Mereka tidak marah saat ditolak, tidak gentar saat dicaci. Karena mereka tahu, mereka bukan datang untuk dicintai. Mereka datang untuk membebaskan. Dan kebebasan seringkali dimulai dengan kehancuran. Bukan kehancuran yang sia-sia, tetapi kehancuran yang membuka ruang bagi kelahiran baru. Jika kamu pernah merasa disalahkan hanya karena berkata jujur, jika keberadaanmu sering dianggap mengganggu, padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri, mungkin kamu adalah bagian dari mereka yang membawa frekuensi itu. Dan kamu tidak sendiri. Ingatlah, ketika sistem mulai runtuh di sekitarmu, jangan takut. Itu bukan karena kamu merusaknya. Itu karena sistem itu memang sudah waktunya digantikan. Kamu hanya mempercepat prosesnya. Dan di dunia yang kehausan akan kejujuran, keberadaanmu adalah obat yang mungkin pahit, tapi menyembuhkan. Kamu bukan perusak. Kamu adalah pembawa terang yang tak bisa ditahan oleh bayangan. Bagian 4. Kesendirian bukan kutukan, tapi tempat penempat jiwa kesendirian seringkali disalahpahami. Ia dianggap sebagai ruang kosong, tempat di mana tak ada suara, tak ada pelukan, dan tak ada kehadiran yang menemani. Tapi bagi jiwa yang terpilih, kesendirian bukanlah kehampaan. Ia adalah medan suci. Tempat jiwa dijemput untuk bertemu dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa pelarian. Mereka yang terpilih tidak memilih kesendirian. Justru kesendirianlah yang memilih mereka. Ia datang seperti tamu tak diundang, membawa keheningan yang menggigit dan ruang luas yang menantang. Di dalam ruang itu, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, hanya gema dari suara hati yang selama ini terabaikan. Tapi justru disitulah keajaiban mulai tumbuh. Saat orang lain mencari pelarian dalam kebisingan dunia, jiwa-jiwa ini ditarik ke dalam sunyi yang dalam. Dan di sanalah, mereka mulai menyelami luka-lukanya sendiri. Mereka belajar untuk tidak lari. Mereka duduk bersama ketakutan mereka, menangis bersama keraguan mereka,
dan memeluk kerapuhan mereka tanpa rasa malu. Karena mereka tahu, hanya dengan menghadapi semuanya sendiri, mereka akan mengenal siapa diri mereka yang sejati. Kesendirian bukan siksaan. Ia adalah cermin yang jujur. Di dalamnya, mereka melihat bukan hanya kelemahan mereka, tetapi juga kekuatan yang tersembunyi di balik luka. Mereka mulai menemukan kejelasan di tengah kekacauan dan arah di tengah kegelapan. Mereka menemukan suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dan ketika akhirnya mereka kembali ke dunia, mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipelajari di luar. Keteguhan. Sebuah kekuatan yang lahir bukan dari keramaian, tapi dari kedalaman. Sebuah cahaya yang tak berasal dari luar, tapi menyala dari dalam. Kesendirian tidak membuat mereka lemah. Ia justru menjadikan mereka tak tergoyahkan. Karena saat seseorang pernah menghadapi malam yang paling sunyi dan tidak menyerah, ia akan mampu berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Saat seseorang belajar untuk menikmati keheningan, ia tidak lagi takut pada penolakan. Dan saat seseorang merasa utuh tanpa harus dicintai orang lain, maka cinta yang ia beri adalah cinta yang murni, bukan permintaan, tapi pemberian. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan anggap itu hukuman. Lihatlah lebih dalam. Mungkin semesta sedang mengundangmu untuk kembali ke rumah jiwamu sendiri. Mungkin kamu sedang ditarik keluar dari kebisingan, bukan untuk dihukum, tapi untuk dikenalkan pada cahaya dalam dirimu yang selama ini terlupakan. Ingatlah, kesendirian bukan akhir. Ia adalah awal. Awal dari pembentukan. Awal dari penemuan jati diri. Awal dari perjalanan paling jujur yang bisa ditempuh manusia. Perjalanan kembali pada diri sendiri. Jiwa-jiwa yang besar tidak dibentuk dalam sorak-sorai. Mereka dibentuk dalam keheningan. Dan dari keheningan itulah, mereka kembali ke dunia, membawa suara yang bisa menggugah ribuan hati, termasuk hatimu. Bagian 5. Mereka memiliki imunitas terhadap mediokritas. Ada sebagian jiwa yang tidak bisa berpura-pura puas. Mereka yang, sekalipun telah meraih banyak, tetap merasa bahwa ada yang belum selesai. Mereka bukan serakah, mereka bukan haus pengakuan. Mereka hanya memiliki semacam nyala batin yang menolak untuk meredup. Jiwa-jiwa ini tidak bisa tinggal diam dalam ruang sempit yang bernama cukup. Karena dalam diri mereka, ada getaran suci yang selalu mendorong. Lakukan lebih dalam, lebih jujur, lebih bermakna. Mereka adalah jiwa-jiwa terpilih yang memiliki imunitas terhadap mediokritas, ketiadaan semangat, ketenangan palsu, dan kenyamanan yang meninabobokan. Mereka merasa gelisah jika terlalu lama diam di tempat yang tidak menantang. Mereka merasa hampa jika hanya mengikuti arus, tanpa menciptakan arus sendiri. Bagi mereka, hidup bukan sekadar bertahan. Hidup adalah tentang menciptakan sesuatu yang meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Dan karena itu, mereka sering dianggap terlalu ambisius, terlalu keras pada diri sendiri, atau tidak pernah puas. Tapi mereka tahu, mereka bukan mencari kesempurnaan. Mereka hanya menolak untuk mengkhianati potensi yang telah Tuhan sematkan dalam diri mereka sejak lahir. Mereka merasa bersalah bukan karena gagal, tetapi karena tidak mencoba. Mereka merasa sakit bukan karena kalah, tapi karena bermain terlalu aman. Imunitas terhadap mediokritas bukanlah beban, tapi juga bukan hadiah tanpa konsekuensi. Itu membuat mereka harus bekerja lebih keras. Harus melawan lebih banyak suara yang mengatakan, "Udah segini aja cukup." Itu membuat mereka harus berani mengambil jalan yang lebih sepi, lebih sulit, lebih panjang. Karena mereka tidak bisa tinggal di jalan yang ramai tapi tidak bermakna. Mereka tidak bisa mencintai dengan setengah hati. Tidak bisa bekerja dengan setengah niat. Tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi. Karena batin mereka selalu berbisik, "Ini belum yang terbaik darimu." Dan bisikan itu, meski kadang melelahkan, adalah kompas yang tak pernah menyesatkan. Tapi keindahannya adalah ini. Ketika mereka bergerak, mereka menggerakkan dunia. Ketika mereka bicara, kata-kata mereka menyentuh lapisan jiwa yang terdalam. Ketika mereka mencipta, hasilnya bukan hanya indah, tapi bermakna.
Mereka tidak hanya mengejar hasil, mereka mengejar esensi. Dan dari situlah lahir perubahan. Imunitas mereka terhadap mediokritas bukanlah kutukan. Itu adalah karunia. Karunia yang membuat mereka tidak akan pernah berhenti bertumbuh, tidak akan pernah berhenti bertanya, tidak akan pernah berhenti memberi. Dunia membutuhkan mereka, meski sering tak mengakuinya. Dunia butuh jiwa-jiwa yang menolak untuk diam ketika semua sudah menyerah. Dunia butuh mereka yang terus menyalakan obor, bahkan ketika malam terasa terlalu panjang. Jika kamu merasa resah saat orang lain merasa puas, jika kamu sulit tidur karena tahu kamu belum memberi yang terbaik, jangan merasa ada yang salah padamu. Kamu sedang mendengar panggilan dari dalam, dan panggilan itu suci. Teruslah melangkah, meski perlahan. Karena langkah-langkahmu akan menjadi cahaya bagi mereka yang belum berani menyalakan apinya sendiri. Dan ingatlah, menjadi anti terhadap mediokritas artinya kamu sudah satu langkah lebih dekat pada takdirmu. Sebab, takdir dari mereka yang terpilih tidak pernah biasa. Bagian 6. Mereka menyalurkan kebijaksanaan dari rasa sakit yang mendalam. Ada luka-luka yang tidak terlihat, namun berdenyut di kedalaman jiwa. Ada air mata yang tidak pernah jatuh ke pipi, tapi mengalir deras di dalam diam. Dan mereka yang terpilih mengenal luka-luka semacam itu lebih dari siapapun. Mereka tidak hanya hidup dengan rasa sakit, mereka berjalan bersamanya, tidur bersamanya, dan bangkit bersamanya. Namun inilah yang membedakan mereka dari yang lain. Mereka tidak membenci luka itu. Mereka tidak melarikan diri dari kesakitan. Mereka justru memeluknya, menyelaminya, dan bertanya padanya, "Apa yang ingin engkau ajarkan padaku?" Rasa sakit bagi jiwa yang terpilih bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu masuk menuju dimensi yang lebih dalam, dimensi pemahaman, empati, dan kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun. Mereka tidak sekadar terluka, mereka belajar dari luka itu. Mereka tidak hanya tersungkur, mereka menggenggam makna dari setiap kejatuhan. Dan yang paling luar biasa, mereka tidak membiarkan luka itu mengeras menjadi dendam. Mereka tidak membiarkan kesedihan berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, mereka mengolah rasa sakit itu menjadi cahaya. Mereka menyuling penderitaan menjadi pelajaran, menjadikannya kompas untuk menuntun diri sendiri, dan kemudian menuntun orang lain. Itulah mengapa kehadiran mereka terasa menenangkan. Bukan karena mereka tak pernah terluka, tapi justru karena mereka tahu bagaimana rasanya remuk dan tetap memilih untuk mencintai dunia. Mereka menjadi tempat yang aman bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka menjadi pendengar yang tidak menghakimi, karena mereka pernah berada di titik terendah dan tahu betapa berartinya sekadar dipahami. Mereka yang terpilih adalah penyembuh. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka pernah pecah dan menyatukan kembali dirinya dengan tangan sendiri. Setiap luka menjadi ukiran yang dalam di jiwa mereka, bukan sebagai celah, tapi sebagai peta. Peta menuju kedalaman batin yang mampu menampung kesedihan dunia dan mengubahnya menjadi pelita. Maka jangan heran jika mereka sering diam. Diam mereka bukan kosong, tapi penuh. Penuh dengan cerita, dengan perjuangan, dengan makna yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melewati jalan berliku yang sama. Jika kamu merasa hidupmu dipenuhi luka, jangan terburu-buru menghapusnya. Lihatlah lebih dekat. Di balik rasa sakit itu, ada undangan dari semesta untuk bertumbuh. Ada pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang berani terbuka. Dan jika kamu berani menyambutnya, kamu sedang melangkah menuju kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan kenyamanan. Ingatlah, tidak ada kebijaksanaan sejati tanpa penderitaan. Tidak ada cahaya murni tanpa pernah mengenal gelap. Dan kamu yang sedang berjalan dengan luka di dada, namun masih memilih untuk tetap mencinta. Mungkin kamu adalah satu dari mereka yang terpilih. Jangan padam. Teruslah berjalan. Karena suatu saat, luka-luka itu akan bersinar, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bukti bahwa kamu pernah terluka dan tetap memilih menjadi cahaya. Bagian 7. Mereka adalah senjata getaran yang tak terlihat. Ada kekuatan yang tak bisa dilihat dengan mata,
namun terasa begitu nyata. Sebuah energi yang menyusup pelan tapi tajam, mengguncang hati dan menyentuh inti kesadaran. Jiwa-jiwa yang terpilih membawa kekuatan itu kemanapun mereka pergi. Mereka tidak perlu berbicara keras, tidak perlu menunjukkan kehebatan secara fisik, karena seluruh keberadaan mereka adalah getaran. Getaran yang tidak semua orang siap hadapi. Energi mereka adalah senjata yang tidak melukai, tapi membongkar. Ia memecah lapisan-lapisan palsu, membongkar pertahanan batin yang dibangun oleh ketakutan, trauma, dan kebohongan. Saat mereka hadir dalam sebuah ruangan, banyak orang merasa tidak nyaman, bukan karena mereka menyerang, tapi karena aura mereka memaksa setiap orang untuk melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Mereka tidak bermaksud mengusik, tapi keberadaan mereka menuntut kejujuran. Dan kejujuran itu menyengat bagi mereka yang masih bersembunyi dalam ilusi. Maka tak heran jika sebagian orang menghindar, merasa terancam, atau bahkan membenci mereka. Padahal mereka hanya memantulkan kebenaran, seperti cermin yang tak bisa diajak berdamai dengan kepura-puraan. Namun bukan hanya ketakutan yang mereka bangkitkan. Mereka juga membangunkan. Mereka menghidupkan kembali mimpi yang mati, semangat yang padam, dan cahaya yang hampir padam dalam jiwa-jiwa lain. Karena energi mereka bukan hanya mengguncang, ia juga menyulut. Mereka bisa membuat seseorang yang putus asa tiba-tiba ingin mencoba sekali lagi. Bisa membuat hati yang dingin perlahan menghangat. Bisa membuat orang yang hampir menyerah memilih untuk bertahan. Mereka adalah senjata, bukan karena mereka ingin menyerang, tapi karena mereka tidak bisa ditahan. Karena mereka berjalan dengan kebenaran dalam genggaman, dan kebenaran itu bergetar, membangunkan siapapun yang disentuhnya. Namun kekuatan ini datang dengan harga. Mereka sering disalahpahami, dicap terlalu tajam, terlalu banyak menuntut, terlalu berbeda. Padahal mereka hanya menjalankan tugas jiwa, menjadi alat perubahan di dunia yang terlalu lama tertidur. Mereka belajar menerima bahwa tidak semua orang bisa mencintai cahaya yang terlalu terang. Tidak semua orang siap menghadapi getaran yang terlalu jujur. Tapi mereka tidak akan berhenti. Karena mereka tahu, tugas mereka bukan membuat semua orang nyaman. Tugas mereka adalah membangkitkan, membuka mata, menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Jika kamu merasa kehadiranmu sering membuat orang lain merasa bergetar, jika kamu sering dituduh terlalu tajam, hanya karena bicara jujur, mungkin kamu adalah itu dari mereka. Mungkin energi dalam dirimu memang tidak dirancang untuk dunia yang penuh kebohongan. Mungkin kamu memang diciptakan untuk membawa getaran yang mengubah segalanya. Dan itu bukan kutukan. Itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk menjadi cahaya yang menelanjangi gelap. Kekuatan untuk menjadi gema yang membangunkan yang tertidur. Kekuatan untuk menjadi senjata yang tidak menghancurkan, tapi membebaskan. Menutup. Karena dunia tidak siap, bukan berarti kamu salah. Mereka tidak bisa menangani energimu. Bukan karena kamu terlalu banyak, tapi karena mereka terlalu terbiasa dengan yang sedikit. Bukan karena kamu terlalu terang, tapi karena mereka telah lama hidup dalam bayang-bayang. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah panggilan. Kamu bukan gangguan. Kamu adalah pengingat bahwa dunia ini butuh dibangunkan. Kamu bukan diciptakan untuk hidup tenang dalam kenyamanan yang palsu. Kamu dipanggil untuk mengguncang, menghidupkan, dan menyulut cahaya di tempat yang mati. Ya, jalanmu berat. Ya, kamu sering merasa sendiri. Tapi setiap langkahmu, setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri, setiap badai yang kamu taklukkan tanpa disaksikan siapapun, semua itu sedang menyiapkanmu untuk panggilan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu bukan hanya seseorang. Kamu adalah pembawa frekuensi yang langka. Dan karena itulah, kamu tidak akan pernah bisa muat dalam kehidupan biasa. Jadi pegung jika selama ini kamu merasa seperti aneh, asing, atau tidak pernah benar-benar cocok, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dalam proses dibentuk. Dan proses itu, meski menyakitkan, sedang menjadikanmu luar biasa. Teruslah melangkah, meski pelan.
Teruslah menyala, meski sendiri. Karena dalam setiap goresan cahaya yang kamu pancarkan, ada jiwa lain yang ikut terbakar harapannya. Jika isi dari perjalanan ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan cahaya ini padam begitu saja. Like video ini, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk menerima, memeluk, dan menjalani takdirmu sepenuhnya. Kamu tidak sendirian, dan dunia diam-diam sedang menunggumu.